Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada Zoom saat ini. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom saat ini. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Rambe dengan NIM 2112-9098 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah mengenai isu pendidikan terbaru untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah dasar-dasar komunikasi dan public speaking dengan dosen pengampu Ibu Salmaini Safitri Sam MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu judulnya Kurikulum Merdeka dan Penggunaan Media Pembelajaran Digital. Dengan latar belakang dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Banyak siswa mengalami ketertinggalan pembelajaran yang menyebabkan kesulitan dalam literasi dan numerasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong perubahan dalam cara pembelajaran dilakukan. Media pembelajaran berbasis digital menjadi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Dalam hal ini, isu mengenai media pembelajaran digital dalam kurikulum merdeka menjadi sangat relevan dan perlu diangkat. Selanjutnya, mengapa isu tersebut perlu diangkat? Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Penggunaan media digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan harus beradaptasi agar relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Yang ketiga, mempersiapkan generasi muda. Peserta didik perlu dibekali keterampilan digital yang memadai untuk menghadapi tantangan di dunia kerja di masa depan. Dan yang terakhir, mengatasi learning loss. Integrasi media digital dapat membantu memulihkan kondisi pembelajaran yang menghambat selama pandemi. Lanjut, yaitu solusi yang ditawarkan. Yang pertama, dari peserta didik. Dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan profesional. Pendidik atau guru perlu mendapat pelatihan tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran agar mereka dapat mengintegrasikannya secara efektif. Kemudian guru juga harus kreativitas dalam mengajar. Guru harus didorong untuk berinovasi dalam menciptakan metode dan media pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan karakter siswa. Selanjutnya dari pemangku kebijakan. Yang pertama, kebijakan pendukung. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Kurikulum merdeka memasukkan komponen teknologi di dalamnya untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses ke media digital. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan dari pemerintah. Yang pertama, investasi pada infrastruktur pendidikan. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan yang mendukung penggunaan teknologi seperti internet yang cepat di sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, program beasiswa untuk pelatihan teknologi. Menyediakan beasiswa atau dukungan finansial bagi guru untuk mengikuti pelatihan terkait teknologi pendidikan. Next.
Kemudian tantangan 5 tahun ke depan. Jika isu dapat diselesaikan, maka peningkatan kualitas pendidikan dengan integrasi media digital akan efektif. Kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat secara signifikan. Kemudian peserta didik akan menghadapi tantangan global. Peserta didik yang lebih siap menghadapi tantangan global akan terampil mengenai digital. Kemudian inovasi berkelanjutan dalam pendidikan. Akan ada inovasi berkelanjutan dalam metode pembelajaran dan penggunaan teknologi digital. Next, kemudian jika isu tidak dapat diselesaikan, krisis pendidikan akan berlanjut. Ketidakmampuan untuk menghadapi teknologi akan menyebabkan krisis pendidikan berlanjut dengan banyak siswa yang tertinggal. Kemudian ketidakrelevanan pendidikan. Pendidikan akan menjadi kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Dan terakhir, tingkat putus sekolah meningkat. Tanpa pendekatan yang menarik dan relevan, tingkat putus sekolah mungkin meningkat karena kurangnya motivasi siswa. Jadi kesimpulannya, isu integrasi media pembelajaran digital dalam kurikulum Merdeka merupakan tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Dengan pendekatan yang tepat dari pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintah, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan menyelesaikan isu ini demi masa depan pendidikan yang lebih cerah. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.